Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hadirin mulaikan, sebelum mulai bayan kita sedikit muzakarah insyaallah. Agar amalan-amalan kita ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah. Agar amalan-amalan kita ini mendatangkan pertolongan Allah. Agar amalan-amalan kita ini jadi asbab hidayah. Ini ada beberapa hal yang sangat-sangat penting kita perhatikan. Yang pertama, semuanya, dalam setiap amal hendaknya kita hadirkan pertama kali, kita hadirkan dalam hati kita keagungan Allah SWT, kehebatan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT yang menciptakan bumi, langit, dunia, akhirat, surga, neraka dengan kun fayakun, jadilah maka jadi. Sehingga tertanam dalam hati kita ini rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa tunduk kepada Allah. Di dalam setiap amal pertama kali ini yang harus kita hadirkan dalam hati. Rasa mengagungkan Allah, kehebatan Allah yang tidak ada batas, kekuasaan Allah yang tidak ada batas, kekayaan Allah yang tidak ada batas. Dialah Allah Raja dari segala raja, pencipta semua raja, pencipta semua makhluk, semua malaikat, semua jin, semua manusia, pencipta alam semesta. Sehingga dalam hati, dalam setiap amal itu ada rasa mengagungkan Allah, takut pada Allah, cinta pada Allah, tunduk kepada Allah. Kemudian yang kedua, semuanya, dalam setiap amal ini kita mesti mengikuti cara Rasulullah SAW yang telah ditunjukkan oleh para ulama-ulama yang ahlinya. Dalam setiap amal apa saja, dalam dakwah, dalam ibadah, dalam akhlak, kita mesti berpegang dengan contoh-contoh Rasulullah SAW yang telah dijelaskan oleh orang-orang yang ahlinya, para ulama, para a'immah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, semuanya, dalam setiap amal itu mesti ada sifat ihsan, merasa menghadap kepada Allah dan merasa dilihat oleh Allah. Merasa menghadap kepada Allah dan merasa dilihat oleh Allah. Amalan yang tidak ada sifat ihsan, merasa dilihat oleh Allah, merasa menghadap kepada Allah, amalan ini akan kosong, lemah, nggak ada nurnya, nggak ada rohnya. Kemudian yang keempat, semuanya, dalam setiap amal itu mesti harus ada unsur mujahadah nafsu, menekan nafsu kita. Jangan di dalam amal itu kita campuri dengan nafsu. Amal dengan malas, amal dengan ngantuk, amal dengan guyonan, amal untuk pamer, amal main-main. Ini kita jauhkan dalam setiap amal kita. Kita harus ada unsur mujahadah nafsu. Apa yang kira-kira menyenangkan nafsu kita itu kita tolak dalam setiap amalan. Kemudian yang kelima, semuanya ta'ala, dalam setiap amal itu kita harus ada rasa. Kita harus ada rasa
ini adalah amal saya yang terakhir. Ini sholat maghrib ini adalah sholat yang terakhir. Isya nanti saya sudah di akhirat. Shollu sholatul muwaddi', kata Nabi. Sholat itu sholat seperti sholat yang terakhir. Kemudian semulaikan Allah SWT. Yang keenam, dalam setiap amal itu harus ada sifat ihtisab, berharap pahala dari Allah. Allah berjanji dengan sholat 2 rakaat kita akan dikasih perkara yang lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Sifat ihtisab, harapan kepada pahala-pahala Allah. Ini penting, karena kalau kita amal tidak mengingati pahala-pahalanya, itu namanya tidak menggubris janji Allah namanya. Ini bahaya, teman-teman. Maka dalam setiap amal kita ingat janji-janji Allah mengenai amal itu. Dakwah itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Sholat itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Baca Quran itu pahalanya begini-begini, seperti yang kita baca dalam fadilah amal itu. Kemudian yang keenam, semulaikan dalam setiap amal itu kita mesti harus ada sifat ikhlas. Sifat ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah, semata-mata mencari ridho Allah, bukan mencari yang lain-lain. Gimana? Udah hafal? Tadi yang pertama kali, hadirkan keagungan Allah dalam hati, dalam setiap amal. Tanamkan rasa takut, rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, ikut sunnah Rasulullah, ikut cara Rasulullah yang telah dijelaskan oleh para orang-orang ahlinya. Kemudian yang ketiga, ada unsur ihsan, merasa menghadap kepada Allah, dilihat oleh Allah. Kemudian yang keempat, menekan nafsu, mujahadah nafsu, menekan nafsu. Bayan dengan duduk tawajuh, dengan bayan dengan sandaran lain nilainya. Bayan dengan di belakang sana, mendengarkan bayan di tempat parkir, dengan di masjid lain nilainya. Karena di sana itu ada unsur nafsunya. Nah, di masjid ini lain, nilainya lain. Kemudian ada sifat yang kelima, ada ihtisab, berharap pahala kepada Allah. Yang keenam, merasa ini amal yang terakhir. Yang ketujuh, ikhlas, semata-mata karena Allah. Ini 7 hal ini minimalnya harus ada dalam setiap amal kita. Kalau 7 hal ini ada di dalam amal kita, maka amal kita akan meningkat. Kalau 7 ini ada dalam dakwah kita, dakwah kita akan meningkat, ada ruhnya. Kalau 7 perkara ini ada di dalam ibadah kita akan meningkat. Kalau 7 perkara ini ada dalam taklim kita akan meningkat. Dalam amalan saja, apa saja, 7 perkara ini kita usahakan. Maka sebelum amal itu kita renungi 7 perkara ini, kita renungi dulu. Sudah direnungi, terasa dalam hati, baru bergerak. Nanti lama-lama jadi kebiasaan membawa 7 perkara tadi dalam setiap amalan kita, sehingga amalan kita nanti akan ada nur dunia dan akhirat. Nah, sekarang mudzakarah. Nah, ini belum bayan ini, baru muqaddimah. Taqabbalallah, jazakumullah, masyaallah. Orang-orang ahli dunia, semulaikan hari-hari berpikir untuk memperbaiki dunianya. Orang ahli mobil hari-hari berpikir bagaimana mobilnya bisa berjalan cepat, aman, enak, ya.
Hari-hari diperiksa. Kenapa ini kok macet? Kabelnya ada yang nggak pasang, businya kotor, bensinnya nggak beres. Hari-hari dipikirkan. Karena manusia hari-hari memikirkan urusan-urusan materi, urusan-urusan teknologi. Maka Allah SWT juga memberikan kepada mereka pikir-pikir baru, teknologi-teknologi baru, sistem-sistem baru. Bisa membuat kapal terbang, kapal laut, macam-macam peralatan. Karena hari-hari mereka mencurahkan pikirnya untuk benda-benda ini, maka oleh Allah SWT ya dikasih benda-benda. Nah dulu para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, para sahabat, mereka ini yang difikirkan hari-hari perbaikan iman, perbaikan amal. Sehingga mereka punya amalan yang maju sekali. Mereka punya rohaniyah yang tinggi sekali. Kalau sekarang orang hanya punya jasadiyah, materi yang maju itu materinya. Tapi rohaninya tambah hari tambah merosot. Nah orang dulu tidak semulaikan. Yang dipikirkan siang malam itu rohaninya. Bagaimana memperbaiki hubungan kepada Allah. Bagaimana memperbaiki amalan yang sebaik-baiknya. Sehingga sholat mereka ini 2 rakaat mendatangkan pertolongan Allah. Zikir mereka mengguncangkan orang-orang kafir. Amal mereka mendatangkan hidayah. Karena mereka itu amalannya memang betul-betul komplit. Istilahnya mobil itu komplit semua peralatannya itu. Sehingga jalannya juga cepat, enak. Nah amalan kita ini ibaratnya mobil itu ada beberapa yang tidak komplit. Mesinnya bagus, bannya gembos, bannya bagus, bensinnya habis. Mesinnya habis, bagus, bensinnya bagus, setirnya copot. Ini keadaan amal kita sekarang ini, kan. Maka kita perlu fikir perbaikan amal-amal ini. Inilah maksud tujuan dikirimnya para nabi, para rasul. Untuk perbaikan iman, perbaikan amal. Kalau sudah iman baik, amal baik, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para nabi ini, akan datang pertolongan Allah, akan datang hidayah Allah, akan datang hal-hal yang ajaib kepada umat Islam mereka. Seperti zaman-zaman dulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman wali songo, zaman orang-orang soleh terdahulu. Kekuatan amalnya ini mengalahkan kekuatan materinya orang-orang kafir. Nah, malaikat Allah Ta'ala ketika ada pasukan-pasukan kafir pergi ke Mesir, pasukan Tatar pergi ke Mesir. Ini satu ulama namanya Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam. Dia berteriak, "Hai angin, serbulah mereka." Angin datang menyerbu pasukan. Sehingga pasukan Tatar yang tidak pernah ceritanya kalah, lari semua malaikat. Tunggang langgang hancur. Teknologi mana bisa memerintah angin malaikat? Amerika bisa memerintah angin, Rusia bisa memerintah angin. Ini teknologinya orang yang dekat kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, amalan-amalannya amalan yang dicintai oleh Allah, maka mendatangkan macam-macam nusratullah yang luar biasa.